Allah Karim, Karim, Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Udah sarapan? Alhamdulillah. Itu kebiasaan yang sangat bagus. Sebelum berangkat sekolah kita usahakan sarapan dulu. Itu tanda kita menyayangi diri kita sendiri sebelum menyayangi orang lain. Oke. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Nihil. Alhamdulillah, Nihil. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin baca doa. Sebelum saja, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, kehadiran tadi nihil ya. Oke, baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan imtak. Dan sebelum kita memasuki materi ibu, supaya kalian meninggalkan perasaan-perasaan yang tidak enak tadi. Nah, pelajaran hari ini kita awali dengan teknik stop. Sudah pernah melakukan teknik stop namanya? Nah, ini mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan stop. Stop, take a breath, observe, dan pause. Berhenti, Dengarkan. amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan keduanya. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Sekarang, mari kita bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas. Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan.
Mari kita hitung dengan hitungan 5 untuk menarik nafas dan 5 hitungan 3 untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari kita siap. Karena nggak rasa yang berbeda. Terus setelah itu kalau kita ngikutin benar-benar, itu semua perasaan yang mengganggu itu jadi hilang. Kita jadi relax dan bisa fokus. Dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang akan membuat kamu siap untuk menerima pelajaran, tertarik untuk belajar dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sebutkan satu contoh situasi dalam hidup yang bisa memicu seseorang itu untuk melakukan sujud syukur. Apa? Yang dilihat. Ya, pemain bola, gol, sujud di lapangan. Oke, bagus Adam. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan seseorang jika ia ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan dalam sholat? Ya, Repal, bagus. Sujud sahwi. Sudah pernah melakukan sujud sahwi? Kemudian yang ketiga, kapan seseorang disunahkan melakukan sujud tilawah? Belum? Belum. Oke, nanti setelah ini kita tahu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, kata motivasi hari ini. Supaya kita tetap semangat menjalani kegiatan lagi dengan nanti malam tidur, kayak kita motivasi diri kita dengan kalimat ini dulu. Nah, siapkan dirimu untuk menjelajahi dunia pengetahuan. Apapun ilmunya itu. Setiap pelajaran nih kata kuncinya, setiap pelajaran adalah kunci untuk membuka pintu peluang. Nah, delve into learning dengan semangat, karena setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah langkah menuju ultimate pencapaian. Jadikan hari ini luar biasa. Jadikan setiap harimu tuh luar biasa. Kalau bisa, jangan biasa-biasa aja. Nah, kemudian motivasi berikutnya, selamat datang di kesempatan baru hari ini. Setiap informasi yang kamu serap adalah langkah menuju impian. Ingat, tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Setiap usaha sekecil apapun akan mendekat kamu pada tujuan. Jadi buka pikiran, sambut tantangan, dan nikmati prosesnya. Insya Allah kamu bisa. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kamu akan dilatih untuk masalah. Kamu pernah menghadapi masalah? Nah, sudah pandai menganalisis? Belum? Nah, nanti kamu akan dilatih kemampuannya untuk menganalisis masalah, merumuskan solusi, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, kemudian kolaborasi. Nah, kamu diajarkan bekerja sama dalam kelompok, tidak kerja sendiri-sendiri, yang mana kerja kelompok itu akan lebih cepat selesai. Ya. Kemudian diberi kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengambil keputusan yang mendorong rasa tanggung jawab dalam proses belajar. Kemudian yang paling penting ini melatih keterampilan digital. Nah, makanya disuruh bawa HP, melatih keterampilan digital. Yang mana kamu hidup di zaman digital itu kamu jangan ketinggalan. Orang sudah bisa pakai Canva, kamu juga harus bisa. Orang sudah bisa buat infografis, kamu harus bisa. Ya, kan sama-sama punya HP. Di HP kan bisa. Yang sudah biasa membuat tugas di Canva infografis seperti itu siapa? Yang buat tugas? Nah, yang mengerjakan tugas P5 misalnya, Repal. Nah, yang lain belum pernah coba. Hari ini kita coba ya. Hari ini kita coba yang belum bisa belajar dan kawannya. Berarti kamu beruntung masuk kelas di sini hari ini. Ini keterampilan digital ini harus dilatih. Karena nanti ke depannya tugas-tugas itu akan menggunakan media digital. HP, laptop, komputer. Nah, tak pakai lagi tulis tangan besok. Zaman semakin canggih, semakin maju. Jadi tulis tangan makin tinggal. Nah, yang dipakai adalah keterampilan digital. Kemudian menggunakan teknologi dalam proyek. Nah, nanti kita akan buat proyek.
Ada yang tradisional nanti pakai tulisan, ada yang pakai media digital. Oke, lanjut. Pretest. Sebelum kita mulai, Ibu coba dulu kemampuannya. Sebelumnya kamu sudah tahu apa? Berapa betul ini dari 5 soal? Sujud syukur pengertiannya apa? Artinya apa sujud syukur itu apa? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika. Coba lanjutkan. Satu impian boleh, kata Reval, setelah tercapai satu impian yang lain. Kapan kita? Mencapai suatu tujuan, boleh. Apersepsi itu, pernah nggak gurunya melakukan apersepsi? Apersepsi itu ibu menghubungkan pelajaran yang lalu dengan pelajaran hari ini. Nah ini dia. Bab 4 itu temanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Ini tema. Judulnya sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Jadi ada 3 sujud. Nah, jadi pada hari ini Ibu tidak akan menerangkan panjang lebar materinya. Kita langsung ke proyek. Nah, ini nih yang pemborong proyeknya. Ada proyek masing-masing berkelompok nanti. Proyek. Kemudian, nah ini dia tugas proyeknya. Implementasi sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah masalah. Masalahnya seperti ini. Nampak? Jelas dari sini. Belum memahami. Banyak umat ya, bukan siswa saja, umat yang belum memahami cara melaksanakan secara konsisten. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara praktis untuk mengimplementasikan sujud syukur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek sujud syukur. Nah, kita lihat dulu atau langsung kita memilih ya. Nanti kita akan dibentuk ke dalam 3 kelompok. Kemudian kelompok ini bisa memilih. Bu, kelompok kami mau sujud syukur, Bu. Bu, kelompok kami mau sujud sahwi. Kelompok kami mau sujud tilawah. Nanti kita tentukan. Sesuai dengan minat, kamu tertariknya yang mana? Ini dalam proyeknya permasalahan ini. Kemudian ke sahwi. Ini deskripsi masalahnya. Sujud sahwi itu penting tidak? Penting ya. Karena manusia itu sering lupa, sering lalai. Nah, jadi ketika kita lupa dalam mengerjakan ibadah utama, kita harus menutup kesalahan kita itu dengan sujud. Namanya sujud sahwi. Nah, jadi permasalahannya banyak nih yang kesulitan dalam memahami dan bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Nah, jadi tugas yang pembuat proyek hari ini, nah siswa-siswa siswa pilihan ini ya, siswa pilihan hari ini, Ibu pilih hari ini, membuat mereka akan diberikan sebuah proyek untuk membantu orang-orang, membantu umat, siswa-siswi yang ada di khususnya SMP 2 Sentosa Raya untuk bisa melakukan sujud sahwi dengan proyek yang kamu buat. Nah, sudah terpikirkan belum rancangan proyeknya? Apa proyeknya akan kamu buat nih supaya orang bisa mengerti, orang bisa paham, melakukan sujud sahwi. Itu termasuk ibadah dakwah itu, dakwah kamu menyebarkan bagaimana cara melakukan sujud sahwi. Kemudian ini, nah tugasnya, proyeknya, Ibu menginginkan proyeknya dalam bentuk poster. Ada yang bisa buat poster? Sudah pernah buat poster? Dalam bentuk video konten kreator. Nah, siapa yang bisa konten di sini? Ada yang konten kreator di sini? Tidak. Nah, kalau sudah biasa membuat konten, ini bisa dijadikan kontennya nih sekalian tugas nilai. Nah, nilai tugas bisa jadi ke bahan konten gitu. Nah, kemudian mind mapping. Nah, mind mapping itu tadi kita lihat contohnya nanti. Kemudian presentasi tentang sujud sahwi. Nah, kemudian ini yang paling tradisional nih, ditulis saja di bukunya, kemudian presentasikan di sini.
Ini proyeknya nanti ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita membantu teman-teman dan masyarakat. Nah, supaya mereka bisa melakukan sujud sahwi. Nanti bisa diposting di media sosial, kita sebarluaskan, itu termasuk dakwah. Nah, ini pertanyaan penelitian. Apa makna tujuan dari sujud syukur? Nah, jadi dalam tugas itu nanti harus terlihat di sana, termuat di sana kontennya. Tujuan dari sujud syukur itu untuk apa? Nah, ini proyek sujud, contoh ya. Nanti contoh tengok. Ini apa nih? Nah, pernah nengok? Dia melakukan sujud apa tuh? Sujud syukur. Kenapa? Menang. Nah, tuh contoh melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur juga begitu proyeknya. Membuat poster, mind mapping, video, tutorial, presentasi tentang sujud sahwi, untuk membagikan pengetahuan yang kalian dapatkan kepada teman-teman dan masyarakat. Nanti dibagikan di media sosial. Jadi dilihat oleh orang lain, ditonton, orang lain jadi paham, mengerti ibadah jariah untuk kalian, amal jariah. Amal jariah itu tidak akan putus. Sampai orang itu, sampai mati pun mengalir amalnya. Amal jariah. Jadi banyak-banyak kita membuat amal jariah. Ini proyeknya sujud syukur. Nah, sujud tilawah, kita lanjut ya. Nah, tugasnya, ini sujud tilawah ini masih banyak siswa yang kurang memahami kapan dan bagaimana cara melakukan sujud tilawah yang benar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mengajarkan semua orang bagaimana kita membuat sebuah proyek yang bisa membuat orang mengerti apa itu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya. Nah, itu kita buatkan, kita tuangkan dalam proyek kita. Proyek bisa berbentuk mind map. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya mind map. Proyeknya bisa seperti ini. Tulisan-tulisan nanti yang bisa dipahami oleh orang lain, jelasan alurnya. Ini misalnya sujud syukur. Ibu akan bagi materi itu ke dalam 3 materi. Nah, sujud syukur saja, ini sujud sahwi saja, ini sujud tilawah saja. Nah, kemudian kamu tuangkan dalam proyeknya, boleh dalam bentuk mind mapping. Nah, seperti ini juga mind mapping namanya. Mind mapping tulis tangan. Mind mapping melalui aplikasi juga boleh. Mind mapping melalui tulisan tangan juga bisa. Ini mind mapping tulisan tangan ini. Nah, ini juga tulisan tangan. Nah, kemudian nanti presentasi. Oke, kita lanjutkan dengan pengenalan tadi proyek. Nah, jadi sekarang coba kalian pikirkan proyeknya, rancangan proyeknya seperti apa yang bisa membuat orang mengerti dan paham dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bukan sekedar pemenuhan tugas, tapi sebagai nilai dakwah. Nah, bagi kamu. Nanti kita kalau yang mind map ini kita tempel di kelas, kalau yang kita buat melalui aplikasi, kita sebarkan di sosial media masing-masing. Nah, proyeknya sudah paham? Ibu punya pilihan mind mappingnya boleh dari aplikasi, tinggal ganti tulisan, masukkan materi kita, pilih template yang kamu sukai, kemudian infografis tinggal pilih template, diganti tulisannya dengan materi kita, pilihlah template yang kamu sukai. Nah, bisa infografis, mind mapping, kemudian video tutorial. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok untuk melanjutkan proyeknya. Bekerja sama dengan kelompok. Nanti akan dinilai kerjasamanya ya. Tidak ada yang duduk numpang diam. Semuanya saling menyumbangkan idenya, membuat sebagus-bagus mungkin proyeknya masing-masing.
Oke, proyeknya bisa berbeda-beda, bisa mind mapping, bisa video pembelajaran, video tutorial, bisa infografis, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan duduk berkelompok. Sini. Nah, sini duduk kayak gini, biar nampak sini. Nih, dia. Ya angkat, bangku. Di situ ke sini. Ya, angkat. Oh iya, HP hal. Dikos apa? Cowoknya siapa ini? Kelompok ini memilih materinya apa? Nah, jadi sujud syukur, silakan pilih template-nya yang menarik menurut kalian, yang kalian suka, masukkan materinya ke dalam template-nya tadi. Nah, nanti kemudian dipresentasikan. Semuanya bekerja sama. Menyumbangkan idenya. Semua contohnya ini kan Ibu tidak ada contoh ini kan, sebenarnya sedikit contohnya biar kamu bisa berpikir mana lebih contoh. Dalil. Mana contoh? Template yang paling bagus, yang paling kamu suka, nah masukkan materinya ke dalam template. Nah, ini harus bisa ya, yang belum mengerti, coba usahakan diri kamu mengerti, tanyain kamu bagaimana cara kawan bekerja, nah kamu juga harus bisa. Nah, ini guna untuk melatih keterampilan digital. Nah, jadi semua harus bisa, nggak rugi. Semuanya sama-sama bisa. Cari template-nya yang menarik, warna-warnanya yang jreng-jreng. Berapa nih caranya? Di sini pengertian, di sini judul. Tengok materinya aja. Nah, mana sujud? Oh ini sahwi. Sambungannya mana nih? Sambungan sini ya. Pengertian. Sujud sahwi. Ini penyebab. Pengertian, penyebab, tata cara. Hikmahnya ada. Mana sih? Ini kan ya. Daripada catat di buku salin. Nah, itu udah tradisional sekali. Nah, lebih pakai template seperti ini. Coba yang kalau bagus template-nya nih. Coba ajari kawan yang sudah mahir, ajari kawan biar bisa. Nah, mungkin ke depannya tidak apa-apa. Kamu melatih diri kamu ya. Nah, melatihnya kreatif udah jadinya kan. Lebih enak seru mengerjakan tugas di aplikasi ini. Terus udah tulis-tulis di buku. Proyek Hondarodot. Oh iya, proyek Hondarodot. Keren. Apa kan mau Bisa. Pak Satra? Ya. Sudah siap? Sudah siap? Ada yang siap? Belum? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sujud tilawah. Sujud tilawah menghormati ayat Al-Quran, meningkatkan kekhusyukan dalam membaca Al-Quran. Sekian dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Kiri Dawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Karena proyeknya sudah selesai. Halo? Coba putar kursinya menghadap ke depan. Nah, karena proyeknya sudah selesai, nah sekarang kita presentasikan seperti apa hasil proyek dari kelompok masing-masing. Nah, dipersilakan dulu dari kelompok Hondarodot. Ya. Silakan maju ke depan. Siapa presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Hondarodot. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sujud Syukur, yang akan dibacakan oleh Azam Gaplan. Padanya disilakan.
1. Sujud syukur. Sujud syukur adalah suatu bentuk ibadah yang dilakukan seorang muslim sebagai ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Nikmat tersebut bisa berupa nikmat kesehatan, rezeki, keselamatan, atau nikmat lainnya yang dirasakan sangat berarti. Lanjut. 2. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah salah satu gerakan ibadah yang dilakukan dalam sholat. Sujud berarti meletakkan dahi, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki di atas permukaan yang suci seperti sejadah sebagai bentuk penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, baik, kita memulai menyaksikan presentasi dari teman-teman Sampai anak. menyajikan pertanyaan yang berhubungan dengan sujud syukur. Silakan. Silakan saya. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok Butterfly ingin menanyakan kepada kelompok Narodat. Bisakah kalian mempraktekkan sujud syukur? Tidak bisa. Dan sekarang kepada kelompok Narodat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Butterfly. Silakan Sat. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok atas kerjasamanya hari ini. Kalian luar biasa, karyanya sangat kreatif. Nah, itu untuk lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Oke, sekarang sampai kita kepada sesi kesimpulan. Nah, kesimpulan. Nah, sujud syukur itu adalah dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nikmat Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita, apapun bentuknya. Disunahkan kita melakukan sujud syukur. Nah, kemudian sujud sahwi, kapan kita melakukannya? Bagus Hafiz. Lupa jumlah rakaatnya, ragu. Nah, disunahkan sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Nah, kemudian refleksi. Untuk refleksi kita pada materi ini, diharapkan kepada Ananda semuanya bisa menerapkan apabila mendapat nikmat yang luar biasa, biasakanlah untuk melakukan sujud syukur. Kemudian dalam ibadah sholat, apabila ada mendapati keraguan di dalam mengerjakan sholat, nah lakukanlah sujud sahwi. Nah, kemudian apabila sedang membaca Al-Quran, membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah, lakukanlah sujud tilawah. Rekan buku latihannya, kita akan mengerjakan soal sebanyak 5 saja untuk menguji pemahaman Ananda terhadap materi ini. Baik, Ananda sekalian, kali ini Ibu ingin meminta testimoni dari Ananda semuanya. Ibu ingin Ananda semua menuliskan testimoni metode cara belajar kita pada hari ini seperti apa? Apakah menyenangkan? Apakah kalian suka dibandingkan metode pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan media digital? Nah, silakan Ananda tuliskan di sini. Suka atau tidak itu tidak pengaruh kepada nilai. Nah, silakan. Ya, suka nggak belajar dengan seperti ini? Pakai proyek seperti ini? Nah. Oke, semuanya rangkaian kegiatan kita pada materi bab 4 ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa Ananda refleksikan, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pengetahuan di buku, tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga berkah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.